Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para asatidah dan pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiat, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, dan juga Bapak Camat atau yang mewakilinya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiat, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini kita memandang darah dagingnya, cucunya Rasulullah, mudah-mudahan di yaumil qiyamah ya Rabb, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang kakek kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara halal bihalal yang insyaallah hari ini Mafia 86, yang insyaallah mudah-mudahan para pemuda-pemudinya Allah berikan keistiqamahan menjadi pemuda-pemudi yang dibanggakan Allah dan Rasulnya, menjadi para pemuda-pemudi yang insya Allah yang dapat bertanggung jawab membawa kedua orang tuanya ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فحم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai pagi menjelang siang yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, berkah dari acara ini Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak pantas rasanya diri ini Rifki memberikan nasihat kepada seluruh hadirin wal hadirat. Pepatah atau syair Arab mengatakan, jika sudah ada air untuk apa lagi debu?
Jika sudah bisa berwudu dengan air, jadi untuk apa hadanya tayamum? Di depan kita semua guru-guru kita, keberkahan-keberkahan yang kita pandang di hari ini adalah keberkahan untuk diri kita dan keturunan kita. Nabi SAW, dan ini dinyatakan para alim ulama, seorang hamba umat Nabi yang matanya memandang orang-orang saleh, memandang para guru-guru, dan doalah di hati kalian meminta agar Allah memberikan keturunan kepada kita orang-orang yang saleh. Karena tidak ada seorang hamba yang matanya tidak akan menjadi persaksian kelak di yaumil qiyamah, dan setiap mata akan berbincang di hadapan Allah. Apa yang dia pandang, apa yang dia lihat, semua akan diungkapkan kelak nanti di yaumil qiyamah di hadapan Rabbul Alamin. Dan di hari ini insya Allah, Allah selamatkan mata kita. Berkah acara ini Allah bersihkan dosa yang ada di mata kita. Tidak akan seseorang menjadi seseorang yang mulia kecuali Allah yang menginginkan orang tersebut menjadi mulia. Semua hadir di dalam tempat yang mulia seperti ini karena Allah yang menginginkan kalian dan kita semua insya Allah agar menjadi mulia di sisi Allah. Dan tidak akan seseorang diberikan satu penghormatan kepada setiap hamba kecuali Allah yang turun tangan secara langsung agar setiap hamba menghormati hamba Allah lainnya, karena Allah lebih dulu menghormati hamba tersebut. Maka jangan sia-siakan hari ini, hari yang penuh dengan pensaksian dari Allah. Para malaikat hari ini kalau boleh dibilang sedang sibuk menyebut nama-nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar ada pembacaan solawat, ada. Sudah baca solawat, sudah baca maulid. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, doa yang namanya solawatnya solawatnya malaikat kepada Nabi itu adalah berupa istighfar, berupa istighfar. Doanya yang dikatakan solawatnya setiap hamba adalah doa. Dan jika Allah yang bersolawat kepada Nabi, itu adalah rahmah. Jadi mau nggak mau pulang dari sini semua doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini semua dosa kita pasti diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, hari ini Allah leburkan rahmat di dalam hati kita sehingga kita pantas mendapatkan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Saya mau bicara sama anak-anak muda dulu, boleh? Anak muda, jauhin judi slot. Langsung ke intinya aja. Sallu ala Muhammad. Maaf, apa pernah ngelihat orang main judi kaya raya? Ada yang pernah ngelihat orang main judi sadar? Orang yang suka main judi berarti mereka orang yang gila. Tahu gila? Kalau bahasa Madura gila apa? Maaf, itu kan sistemnya. Judi online itu sistem. Kenapa saya masuk betul-betul Kiai di media sosial ini? Saya masuk betul-betul karena yang saya harapkan ini para pemuda-pemudi menjadi yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya nggak mau nasehatin orang tua. Kenapa? Udah kepalang tanggung. Kalau orang tua lebih banyak buat menasehati kita. Kalau kita nasehatin yang muda karena kita masih berasa muda. Kalau orang tua lebih pantas untuk menasihati kami, tapi kami, maaf, media sosial itu bisa menjadi baik atau buruk tergantung niat kita masing-masing. Instagram bisa jadi baik, TikTok bisa jadi baik, Facebook bisa jadi baik, YouTube bisa jadi baik, tergantung dari apa niat kita. Anak muda sekarang kalau punya TikTok cari live yang buka-bukaan.
Habib kok tahu? Kadang sering lewat. Begitu lewat saya lihat lagi, oh ini jamaah siapa nih? Terus Habib ganti gak? Tanggung. Yang namanya manusia, maaf Kiai, saya bahasa anak muda nggak apa-apa ya, maafin ya. Jadi kalau saya ngomong bahasa Betawi sedikit boleh? Boleh ya? Anak muda sekarang mah tolol. Tahu tolol? Tahu nggak tolol? Apa? Lu ngatain gua? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tugas orang tua yang pertama menjaga putra putrinya. Ini ulah pertama yang bikin banyak masalah adalah perempuan. Jujur yang laki semuanya kerja, betul nggak? Anak lebih banyak sama ibu apa sama bapak? Giliran ibu, giliran dikasih makan, dikasihnya nasi apa YouTube? Nasi apa YouTube? Sekarang saya mau tanya, yang laki diem dulu. Bu, bu, ibu, nasi habis, YouTube-nya berhenti apa enggak? Lanjut terus, masih nonton. Ini ntar malam, ibu coba secara langsung kasih YouTube, nasi habis, taruh selop yang ibu pakai tadi siang, taruh depan mulut anak, insya Allah pasti digigit. Yang namanya anak itu nggak akan lihat apa yang ada di suapan tangan orang tuanya, melainkan yang dia konsentrasi adalah di hadapan matanya. Bu, ibu, blow on. Dengar, surga ada di bawah telapak kaki siapa? Bapak nggak punya? Sombong amat. Dipikir kita nggak punya surga kali Pak? Unyil. Bu, seorang wanita itu punya surga di bawah telapak kaki. Tapi kalau orang tua sekarang udah surga nggak di bawah telapak kaki ibu. Di mana? Di kuota. Kuota aman, anak selamat. Anak lagi nangis keras, anak nggak bisa diatur, dikasih nasihat, berhenti apa enggak nangisnya? Enggak. Anak rewel, minta ini, minta itu. Ibu lagi kondangan, lagi datang ke undangan, anak nangis. Ibu diam, ngasih YouTube atau ibu ajak pulang? Alasannya apa dikasih YouTube? Biar apa? Biar diam, biar antang. Saya kasih amalan biar anak antang mau. Cekek. Mana ada anak kecil anteng ibu? Enggak bakal ada. Yang namanya anak kecil jalan sana, lari sana, jalan. Itu wajar karena kelakuannya anak-anak adalah main. Di pikiran adalah main. Lihat kita dulu. Semua benda bisa jadi mainan buat kita. Betul? Pohon pisang batangnya bisa jadi kuda-kudaan. Betul nggak? Lagi juga kan kita namanya anak kecil nggak mau tahu itu kuda hidup apa mati. Mana ada kuda badannya lempeng. Nggak ada, tapi senang ngelihat bungkus gudang garam jadiin mobil-mobilan. Pernah begitu? Yang namanya jeruk Bali bisa jadi kura-kura tapi ada rodanya. Sejak kapan kura-kura punya roda? Semuanya jadi mainan. Kenapa? Karena di akal setiap manusia yang pertama kali adalah permainan. Sampai ke muda, kalau masih main judi, permainan itu akan terus sampai yaumil kiamah, tidak akan pernah terhenti-hentinya. Jangan. Yang namanya judi itu nggak bakal bikin kita kaya. Nabi ngajarin kita. Lihat Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu waradahu. Berkah khidmah kepada Nabi, semua hartanya buat Nabi. Setiap apa yang dia dapatkan untuk Nabi dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya raya karena keberkahan ibunya berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalian lihat di sini ada guru-guru di depan para kiai khidmah kepada beliau, Allah berkahkan rezeki kita.
Apa yang ada di depan mata, karena mereka yang lebih dulu berdekatan dengan Allah, apa yang ada di dalam doanya pasti ada nama kita di hadapan Allah. Jangan pernah jauh-jauh dari para alim ulama. Alhamdulillah anak muda di sini sekarang mudah-mudahan bukan setahun sekali dekat sama ulama, mudah-mudahan tiap hari dekat sama ulama. Ya Rabbal. Kenapa? Orang yang hidup sama ulama lebih aman. Aman dunia, aman akhirat. Coba kalau nggak percaya, kiai lagi banyak, Rabiul Awal, berkat banyak, murid pasti dibagi. Beras dikasih, minyak, gula, isi amplop, semuanya dikasih. Kenapa? Karena itu adalah didikan dari buyut-buyut kita. Keberkahan pasti ada, tapi ingat, tolong ibadahnya jangan ditinggal. Bikin acara begini rutin, bikin acara maulid jalan, Isra Mi'raj jalan, salat subuhnya enggak. Na'udzubillahi min. Ayo dong bangkit anak muda. Masjidnya dimakmurin, musolah di dekat rumah didatengin. Jangan pengen aja kita jalan jauh ke Jakarta, cari duit sampai ke Jakarta. Gak perlu juga jauh-jauh. Ibadah yang penting ibadah. Sholat duhanya ditambahin. Yang biasa 2 jadiin 4. Yang biasa 4 jadiin 6. Yang biasa 6 jadiin 8. Lihat doanya saat doa duha. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, dekatkan. Yang di dalam tanah, keluarkan. Kita minta kepada Allah dan kita paksa Allah untuk ngasih kita rezeki. Jangan khawatir, rezeki sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dari mulai kita saat ada di dalam ruh, semua sudah tertulis di hadapan Allah. Mau jadi orang kaya raya, sedangkan Allah sudah catat kekayaannya selama hidup 14 miliar. Contoh, amin. Tapi 14 miliar kekecilan dia kayaknya. 14 triliun. 271 triliun. Kebayang nggak? Tahu nggak tuh duit bisa bikin beli apa? Itu bisa beli motor Beat 10 juta unit. Motor Beat 10 juta unit. Insya Allah sesampang dapat motor. Ada lagi? Ada. Kapal perang. Kapal perang tuh bisa dibeli tuh dengan harga segitu. Beli beras sampai tuh desa nggak kelihatan, beras semua isinya. Kebayang, Allah sudah punya yang namanya catatannya sudah tertulis. Kekayaan orang tersebut 14 triliun semasa hidupnya sampai matinya. Mau bisa ditambahin lagi? Gak bisa. Mau dikurangin? Gak bisa. Semua sudah tercatat di hadapan Allah. Ini coba-coba nambahin jadi 271 triliun. Ditangkap. Melawan Allah nggak tuh? Ngelawan Allah nggak? Kalau coba-coba ngelawan Allah, hati-hati, tegurannya langsung. Kalau kita ngelawan orang tua, hati-hati, orang tua nggak nyumpahin kita di dalam secara langsung. Tapi ingat, orang tua saat tergores hatinya, sujud kepada Allah, netesin air mata karena tingkah laku kita yang nggak baik. Wallahi haram surga buat kita. Hati-hati, main-main sama orang tua jangan. Guru kita hormatin, orang tua kita hormatin. Sekarang maaf di Jawa Barat, di Jakarta, saya lagi ngelihat paling banyak sekarang di TikTok, di Instagram, semua kalau salaman sama guru mah di videoin. Salaman sama orang tuanya pernah ngevideoin. Boro-boro. Giliran salaman sama ulama cium tangan. Sampai lepek tangan ulamanya. Coba bisa kebayang, ada cium tangan orang tuanya begitu? Enggak. Maaf, berkah ada pada guru-guru kita ada, tapi wallahi yang lebih berkah adalah tangan orang tua kita. Lebih berkah dan lebih manfaat. Jangan repot-repot nyari dukun. Gak usah, dukunnya tuh ada di rumah kita. Dukunnya syar'i, dukunnya kontan, enggak pakai DP, enggak pakai nyembelih. Itu dukun kita, orang tua kita. Minta doa sama orang tua kita, Allah buka pintu langit, Allah berikan keberkahan buat kita semuanya.
Ini yang kita lagi nggak habis pikir sama guru, masya Allah, guru, kiai, ustadz, habib minta doanya sama orang tua, tolong beli gula. Entar, kira-kira anak yang begini anak manfaat apa enggak? Ibu kalau punya anak begini diapain bu? Masukin lagi ke dalam rahim ya. Kalau bisa ditukar tambah, tukar tambah ibu ya. Yang namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menulis di dalam syair, beliau mengatakan, hei para setiap anak, sebanyak apapun uang yang kalian keluarkan buat orang tua kalian, dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian, walaupun dengan cara digendong dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negeri kalian, apabila kalian meneteskan air mata yang namanya orang tua, wallahi haram surga untuk kalian. Itu segitunya masih digendong orang tua. Ada lagi sahabat dari Syam datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tahun ini melaksanakan haji dengan orang tua saya. Alhamdulillah, kata Rasulullah, semoga engkau diberikan keberkahan yang melimpah oleh Allah. Alhamdulillah, amin ya Allah. Wahai Rasulullah, saya ingin bertanya, silahkan, apakah saya telah membalas budi orang tua saya dengan saya gendong orang tua saya dari Syam sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke Syam? Apakah saya sudah membalas budi orang tua saya? Apa jawaban Nabi? Wahai sahabatku, wallahi, demi Allah, apa yang kau lakukan belum dapat membalas satu hembusan nafas saat engkau dilahirkan ke dunia. Hati, ini orang tua, saya jujur, saya kalau ngomongin orang tua mah ya Allah, cetek air mata kita. Jujur, orang tua kita ridho, antara hidup dan mati kita dikeluarin secara mau nggak mau, memang wajib keluar. Antara hidup dan mati diperjuangkan kita. Saya nggak ngomong deh untuk masalah hukum ini, ada guru-guru kita di sini. Ayo buka pikiran kita, buka hati kita. Kenapa sama orang lain kita bisa baik, tapi kepada orang tua kita nggak bisa baik? Maaf, orang tua kita nggak pernah memilih anak model kayak kita yang kurang ajar, enggak. Tapi ini adalah ketentuan Allah agar Allah mengangkat derajat orang tua dengan apa yang ada pada diri anak tersebut. Salat jangan ditinggal, baca Quran, sampai Nabi mengatakan setiap umat, setiap anak kalau doain orang tua setiap habis salat satu kali itu masih tergolong anak yang durhaka. Masih digolongkan anak yang durhaka. Jadi bagaimana caranya? Baca setelah azan, kita diajarin tuh, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil ila akhir innaka hamidu ila akhir. Lalu membaca apa? Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Akhir dari doa azan baca Rabbighfirli sebanyak 5 kali. Selesai sholat baca Rabbighfirli 5 kali. Berarti satu waktu udah 10 kali. Berarti satu hari 50 kali kita mendoakan orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang saleh salehah. Ya Rabbal. Ini Habib kok saat ini ngebahasnya tentang orang tua? Iya. Kenapa? Karena Ramadan adalah salah satu madrasah yang mendidik bagaimana ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Dan ini ada di dalam doa. Doa malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, di depan Nabi disuruh ngaminin, aminin ya Rasulullah, aku ingin berdoa. Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nabi jawab, amin. Kalau malaikat Jibril yang doa, yang aminin Nabi, kira-kira doanya dikabulin apa enggak? Dikabulin apa enggak? Yang kedua apa Bib doanya? Doa yang kedua, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nabi jawab, amin. Biar rasa. Habib, itu kan istri. Kalau suami yang durhaka bagaimana? Maaf, hadisnya nggak sampai situ. Lah betul kan kiai kan ya? Cuman yang dikatakan itu kok. Bib, suami saya durhaka, tukang main judi. Gak ada istilah yang namanya seorang istri melawan atau menuntut seorang laki-laki untuk ibadah kecuali doa yang dipanjatkan ke hadapan Allah. Tuh. Bib, suami saya tukang main judi, tetap harus taat. Bib, suami saya ahli maksiat, taat.
Bib, suami saya apa? Hah? Oh, kalau kawin lagi mah emang boleh. Dia suka mancing-mancing sih, Bu. Bu, boleh nggak saya bahas ini? Nikah 2, 3, 4 boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Saya ngeri, Pak. Saya soalnya tinggalnya jauh. Saya lewat pasti lewat sini, Pak. Kalau dijegat kan habis saya. Bu, tapi tolong yang namanya suami hargain wanita. Ya. Baru sekali. You tahu Ayla. Saya kan kalau nyanjung-nyanjung perempuan cuman sebentar. Habis itu kita bantuin lagi. Kita pura-pura nggak tahu aja ya. Oke ya. Hati-hati, jangan sama perempuan, hati-hati. Allah tuh ngasih titipan buat kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Jaga perempuan kita. Ya. Sampai Allah juga menitipkan ku anfusakum wa ahlikum. Suruh buat siapa? Kita sebagai laki-laki orang mukmin, jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Istri suruh sholat. Sholat, Neng. Sholat, sayang. Bib, gak mau. Urusan dia. Karena kenapa? Di neraka paling banyak perempuan, Pak. Bapak pengen diadilin di dunia apa pengen diadilin di akhirat? Kalau diadilin di dunia palingan KUA. Betul nggak? Tapi kalau di akhirat Allah yang adilin. Gak bakal sanggup kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Mendingan kita model laki-laki sekarang, Mas, laki-laki solehah. Istrinya istri soleh. Di luar mah galak-galak laki sekarang, kalau jalan petang-tang teng-teng, woi. Begitu pulang sampai rumah, assalamualaikum, cium tangan sama istrinya. Nggak ada di sini mah, nggak ada di sini mah orang-orang soleh semuanya ya. Di sini juga nih perempuannya wanita-wanita soleha, calon bidadari surga, tapi bohong. Kan udah dibilang jangan terlalu senang dulu. Habib Rifki ini cuma ngasih PHP. Tahu PHP? Tahu, Neng? Saya mau tanya, enak nggak di PHP-in? Jangan suka PHP-in laki-laki. Kiai tahu PHP, Kiai? Pemberi harapan palsu. Hari ini Nurdin WhatsApp, assalamualaikum. Kalau perempuan gadis dipanggilnya apa, Madura? Hah? Praben. Hidup saya lagi banyak praben. Oh, problem tuh ya. Neng aja ya. Boleh ya? Gak apa-apa lah ya. Kan saya perdana masuk Madura. Jadi mesti belajar dulu. Mudah-mudahan tahun besok manggil lagi. Kan gitu. Tahun depannya kawin lagi. Kan gitu kan ya. Tuh lihat perempuan tuh, Pak tuh. Tuh biar Kiai tahu tuh. Yang namanya perempuan, maaf. Model kayak kita mah gak bakal dicari. Kita gak bakal dicari. Kenapa? Yang perempuan cari ganteng, kaya. Betul nggak? Betul nggak? Apa yang dicari? Terus soleh, terus kaya, terus mapan, terus akhlak. Betul? Mau yang begitu? Maaf, Neng, orangnya udah meninggal. Perempuan sekarang yang dicari kaya, ganteng, soleh, baik, berakhlak, taat, sayang sama orang tua atau mertua. Itu cuma Nabi Muhammad SAW. Model kayak kita nih masih belajar gimana caranya membahagiakan. Kamu aja udah syukur. Woi. Saya lama-lama sama perempuan gedek dah, Pak.
Kesel saya bener dah. Kalau dikasih duit baru senyum. Didoain, boro-boro makin tambah nangis. Bib, saya punya istri cerewet, Bib. Kalau kata Habib Soleh Tanggul, bacain ayat kursi. Betul, dalam hati, jangan dijahar, disir. Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati. Wah, Bib, makin jadi, Bib. Ya nggak apa-apa, bacain terus. Yang namanya juga setan lagi dibacain. Bu, Neng, I love you. Saya kalau ke sono wajar dong, Pak. Wajar kan? Perempuan, masa saya kesini, Bapak? Abang, I love you, kan enak. Gak pantas gitu. Kasih kesenangan, ngapa dikit? Perempuan yang durhaka sama suami tidak akan diterima amal ibadah oleh Allah. Doanya siapa? Malaikat Jibril. Yang aminin siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang aminin. Tugasnya istri memang susah, tapi jujur Pak, istri itu paling capek loh Pak. Makanya tugas kita tuh ngejaganya. Ngurusin orang, ngurusin rumah tangga, capek nggak Bu? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Makanya Allah kasih ringan, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4 biar ibu nggak capek-capek banget. Kepancing kan? Udah diem aja, tenang. Pokoknya nih hari pulang besok janur bertebaran di sini-sini. Tenang aja. Bu, emang ngapa sih Bapak nggak boleh kawin lagi? Ya, dengerin. Yang namanya ibadah itu capek Bu. Pegel hati, iya. Orang harus bangun subuh-subuh pegang air dingin. Capek nggak ibadah? Capek. Orang lagi masih tidur, kita harus bangun ambil wudhu, sholat. Tugas hidup di dunia adalah capek. Bib, tapi ini kan hati. Sama, kan capek hati. Bagaimana caranya? Ya biarin aja dia kawin lagi. Makanya belajar ikhlas. Suami itu bukan hanya buat istri. Buat siapa? Buat pelakor sembarangan. Bahaya di sini perempuannya, ngeri. Yang namanya suami itu masih juga haknya orang tua, jangan pernah ditahan-tahan. Kadang istri kalau suami mau ngasih duit orang tua, kasih aja di depan istri, kasih, jangan ngumpet-ngumpet. Suami sekarang kalau mau ngasih orang tuanya aja, Bu, jangan ketahuan istri saya ya. Banyak sekarang begitu, pada takut-takut, kasih. Banyak, lebih banyak dari istri. Entuh kalau hidup kita mau berkah. Bu. Tapi kita tugas laki-laki emang lebih berat sih daripada perempuan Pak. Jujur. Yang dibilang laki-laki orang paling kuat, bohong. Bohong. Tunjuk tangan di sini siapa yang bisa gendong anak 1 jam. Tunjuk tangan. Badan gede-gede. Nggak ada yang kuat gendong anak. Sama gue juga. Nggak kuat kita Pak, laki-laki, perempuan 9 bulan Pak digendong. Tidur dia susah, miring kiri nyesek, miring kanan nggak enak, apalagi tengkurap persis ayunan. Capek perempuan ngejaga anak yang di dalam kandungan. La ilaha illallah Pak. Itu lagi di dalam kandungan, ibu ke pasar ngikut, betul. Kondangan, ngegibah. Tuh lihat. Saya jujur, saya pernah ngelihat langsung. Saya jalan sama istri bawa pagi. Saya lagi gendong anak saya 5 menit kiri, 5 menit kanan. Oper kanan, oper kiri, oper kanan, nggak gol-gol. Saya panggil istri saya, ini bawa. Iya udah, dipegang sama dia tangan kiri. Ini hebatnya perempuan nih Pak. Dipegang tangan kiri, taruh di pinggul. Saya itu hari lagi jalan-jalan ke Tanah Abang Pak. Lagi jalan ke Tanah Abang mau cari baju lebaran.
Dia bawa gendong ini anak, saya liatin 1 jam 2 jam gak pindah-pindah Pak, di kiri terus. Dipegang terus, saking hebat dan kuatnya, tangan kiri gendong anak, tangan kanan milih baju. Tuh hebatnya perempuan. Dipertahanin ya, luar biasa. Itu perempuan, kekuatannya lebih parah Pak dari kita. Kenapa? Sampai Imam Ghazali mengatakan tugas laki-laki salah satunya selain jaga dia dari api neraka, jaga dia perasaannya perempuan itu dijaga. Jaga perasaannya. Kenapa? Karena Imam Ghazali mengatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin. Tahu cermin? Waktu kita beli cermin bagus nggak? Kita ngaca sempurna nggak? Tapi kalau cermin itu terkena batu, hancur nggak? Bisa kembali sempurna? Begitupun perasaan perempuan. Kalau dia udah kita sakitin, insya Allah perempuan pasti bakal memaafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang. Bib, kenapa perempuan perasaannya ibarat cermin? Karena yang nggak bisa jauh dari kaca laki apa perempuan? Karena yang hidupnya suka sama kaca adalah bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, lampu merah nengok mobil. Perempuan tuh Pak. Makanya laki hidupnya singkat Pak. Habis mandi ketemu kaca cuman pakai baju, nyisir sebentar jalan. Karena laki-laki nggak terlalu suka sama kaca. Kenapa? Hidupnya udah pede. Betul nggak? Dan kalau ada laki-laki doyan banget sama kaca, namanya laki-laki tulang lunak. Kalau perempuan hidup, maaf, suka bawa motor, ada cermin nggak? Apa namanya? Spion itu ikhtiar kita di jalan, ibu, neng, ikhtiar kita. Itu kalau lagi jalan naik motor, tolong bapak perhatiin, lihat spionnya semua perempuan pada doa. Madepnya ke atas, nggak percaya, lihat ntar di jalan. Kemana itu spion? Kemana lihatnya? Ke mukanya itu. Kenapa? Takut hidung loncat begitu. Jangan, itu ikhtiarnya kita. Kalau mau ke kanan, nengok tuh spion ke belakang. Fungsi spion itu untuk nengok. Kalau mau ke kanan, nengok. Jadi kita nggak celakain orang. Kalau mau ke kiri, nengok. Biar kita juga nggak celak. Tapi saya punya kesimpulan. Kenapa perempuan itu nggak pernah mau lihat spion ke belakang? Karena perempuan nggak pernah mau lihat masa lalu. Yang dia cari adalah masa depan. Siapa masa depannya? Kita laki-laki. Karena kita ada di dalamnya. Laki-laki adalah masa depan seorang wanita. Tugas wanita itu menjaga setiap apa yang ada pada diri suami. Dijaga kehormatannya, hartanya, semua termasuk hatinya pun dijaga. Paham ya Bu ya? Saya ngomong kayak gini, kita pengen gak cuman kumpul di dunia sama-sama, tapi kita kumpul di yaumil qiyamah sama-sama. Kita kumpul di dalam surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan doa yang ketiga apa malaikat Jibril panjatkan? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang mukmin yang memutuskan tali silaturahmi. Nabi jawab, amin. Ini hati-hati. Kadang hubungan kita sama Allah baik, tapi hubungan kita sama manusia nggak baik. Kita suka ibadah, kita ngaji, kita sholat, semua kita jalanin, tapi kehidupan kita sama tetangga nggak baik, hati-hati. Kadang manusia suka begitu, ngelihat tetangga senang, kita yang pusing. Tetangga baru beli pasir sama semen, kita yang tempel koyo. Tetangga baru beli motor, kita yang kejang-kejang. Kadang manusia begitu, apalagi ibu-ibu kalau di pengajian. Ada satu perempuan dapat ulang tahun dari suaminya. 2 gram emas, 2 gram dipakai. Begitu pengajian datang, subhanallah, ngasihnya emang pakainya di tangan kanan. Tolong ambilin aqua dok. Oh iya, diambilin. Pamer tuh, lihat perempuan.
Gak boleh, hati-hati jaga perasaannya. Kita hidup sama tetangga kan harus saling baik. Betul? Kalau satu sama lainnya, maaf kita punya keluarga iya, tapi kalau jauh siapa yang ngebantu duluan? Tetangga yang lebih dulu. Bangun silaturahmi yang baik. Hidupnya kita bersama tetangga itu akan menjadi satu keberkahan. Kenapa? Merajut sesuatu yang tidak ada tersambungnya dengan kita. Merajut orang yang pandai bersilaturahmi, Allah berikan 3 kemanfaatan. Orang yang pandai silaturahmi, Rasulullah mengatakan Allah akan luaskan rezekinya. Belum, amin. Ini kadang manusia suka begitu tuh. Giliran doa rezeki, amin, buru-buru. Tunggu, ini perlu dibahas nih. Kira-kira kita selesai jam 4 sore deh. Boleh? Setuju? Saya mah enggak. Saya bahas sedikit, maaf. Allah tugasin kita untuk apa sih hidup di dunia? Apa? Cukup ibadah. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali. Tapi kenapa ya Allah minta kita ibadah, kitanya males banget. Satu loh yang Allah minta. Tapi kita minta sama Allah bertubi-tubi. Semuanya kita minta sama Allah. Doa kita apa? 3 klasmen sementara doanya. Ini peringkat pertama. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Betul nggak? Mau rezeki banyak? Buat apa? Apa? Kan geblek ih. Buat apa? Ibadah. Ini yang perempuan yang enak nih mah kawin mulu lu ah. Ibadah terus haji. Buat apa lagi? Ah? Sedekah. Kenapa yang diucapin baik-baik? Kenapa? Karena duitnya nggak ada. Kalau duitnya ada beda lagi. Duitnya banyak, perempuan skincare taruh selemari. Laki-laki punya duit banyak, kawin lagi. Betul nggak? Makanya Allah kasih rezeki kita ini udah cukup aja. Mintanya jangan terlalu banyak-banyak lagi, buat apaan kita banyak? Maaf, jadi orang kaya nggak enak. Tidur nggak nyenyak. Security depan, security belakang, CCTV kanan kiri dalam, semua ada CCTV-nya. Tidurnya nggak bakal nyaman. Saya punya teman, salah satunya artis ini. Saya masuk ke kamarnya, Bib, tidur di kamar saya, Bib. Bilang enggak, terlalu enak. Saya ngelihat itu kasur sampai saya saking mau taunya saya tanya, ini kasur harganya berapa? Enak banget ditidurinnya. Ini kasurnya doang 180 juta, Bib. Kasur. Woi. Ini orang beli kasur 180 juta. Saya bilang, apa manfaatnya? Habib kalau bangun tidur, tulang-tulang nggak bakal pengaruh, Bib. Habib bangun sehat. Saya nggak kebayang. Orang Sampang, kita tidur di kasur 180 juta. Sebulan nggak bangun kita. Enak banget kan ya? Gak enak jadi orang kaya, mana enak? Gak bakal enak, alhamdulillah. Jadi kita mah alhamdulillah, pintu gak kekunci aman, rampok gak bakal mau masuk. Kan bingung apa yang mau dirampok. TV digebuk dulu baru nyala. Kita mah alhamdulillah tidur di karpet juga nyenyak, ileran lagi. Gak pakai kasur 180 juta, alhamdulillah. Jangan pernah iri sama rezeki orang lain. Tuh, ingat ya, jangan pernah iri dengan rezeki orang. Gak boleh, karena Allah udah kasih ketentuan buat kita. Allahumma, di siang doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Masuk rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget gak? Mati. Manfaat duitnya. Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Rabbal. Ini doa. Orang yang pandai silaturahmi, Allah luaskan rezekinya, yang berkah juga halal. Yang kedua, doanya kita apa sih yang kita minta sama Allah? Ya Allah, panjangkan umur kami. Kan begitu doanya ya? Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Gak enak. Hati-hati, salah berdoa dikabulin. Nah, selesai kita.
Mintanya apa? Ada nggak di zaman Nabi yang orang yang salah doa? Ada. Ada sahabat Nabi perang Badar ikut, perang Uhud ikut, sholat di belakang Nabi. Masya Allah, Nabi cari-cari 3 bulan, ini orang nggak taunya sakit. Ditanya sama Nabi ke sahabat yang lain, tahu nggak ini sahabat saya kemana? Sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Antar saya ke rumahnya. Nabi datang ziarah ke rumahnya. Begitu dia lihat, ya Allah, badan dia tinggal kulit sama tulang. Ditanya sama Nabi, apa yang membuatmu sampai seperti ini? Apa jawaban sahabat tersebut? Aku hanya meminta kepada Allah, jika Allah haruskan aku diazab, maka azab aku di dunia, jangan Allah azab aku di akhirat. Salah kata Nabi. Siapa yang bisa nerima azab Allah? Sampailah doa yang dikatakan oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Salah doa bahaya. Kadang kalau dapat ujian jangan pernah minta sabar. Ya Allah, tambahkan hamba kesabaran. Jangan, besok ujiannya lebih parah daripada nih hari. Siapa yang kuat sabar? Nabi Ayub aja nggak sabaran. Nabi Ayub. Sakit 40 tahun, dimusuhin orang nggak dideketin. Sabar sampai terakhir. Ya Allah, udah selesai dah. Udah mau mati, ambil nyawa saya. Tuh Nabi Ayub tuh sabarnya. Kalau di Saudi kita di orang-orang Arab di Yaman kalau sabar Ayub. Sabarnya Nabi Ayub pakai nggak bisa. Nabi Ayub aja nggak sabar. Begitu dikasih sehat 3 hari meninggal. Kenapa? Angkat derajatnya karena penyakit yang Allah titipkan kepada Nabi Allah Ayub. Setiap manusia itu ujian pasti ada. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Setiap orang manusia ini itu udah maktub. Setiap kesulitan insya Allah Allah kasih kemudahan. Setiap ada yang ujiannya pasti Allah kasih jalan keluar. Jangan pernah khawatir. Kadang kita minta panjang umur mintanya gimana? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin gitu. Alah, amin aja kudu disuruh. Apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi, Allah panjangkan umurnya di dalam taat ibadah kepada Allah. Bib, saya punya tetangga silaturahminya rajin. Umurnya nggak panjang, Bib. 30, 40 meninggal, Bib. Imam Haddad, Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mengatakan orang yang dikatakan panjang umur tersebut bisa juga terjadi kalau dia umur 30 atau 40 dia meninggal dunia, tapi ibadahnya terhitung lebih daripada umurnya. Paham? Jadi umurnya 40 tahun meninggal, tapi orang ini pandai silaturahmi, itu orang ditambahkan nilai ibadahnya lebih dari umurnya. Mungkin 60, mungkin 80. Kadang kan manusia begitu. Emang rajin silaturahminya apa? Habis setiap sholat subuh mampir ke rumah saya. Ngapain? Ngopi. Tiap hari? Iya, itu bukan silaturahmi, namanya ngerepotin. Paham ya? Yang ketiga, orang yang pandai silaturahmi, Allah keluarkan orang tersebut dari dunia dalam mati membawa iman. Ini kan kita sekarang lagi silaturahmi nih. Betul ya? Dan yang ketiga apa? Orang di dalam doanya kita apa? Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Betul nggak tuh doa kita? Saya mau tanya, mau masuk surga? Yakin? Harapan besar mau masuk surga. Besar enggak? Tapi saya mau tanya, maaf, jawab sesuai dari hati. Ya? Boleh? Model kayak kita begini, nih, emang kita pantas masuk surga? Yang bilang insya Allah aja masih ragu. Ngaji males, sholat kadang ketinggalan, sama suami galak, kayak debt collector. Yang jahat anak sama orang tua jahat. Maaf, model kayak kita. Ya Allah, maafin. Di rumah punya kaca nggak? Nah, ntar pulang ngaca nih. Kamu tuh pantas nggak sih masuk surga? Tanya sama diri kita. Karena yang tahu kan diri kita sendiri. Tapi Allah mengutus Nabi mempermudah umat berkumpul di dalam surganya Allah. Al-Imam Ali, Sayyidina Ali, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di dalam kitab Maulid, beliau mengatakan, Ya Allah, bukan karena surga, kenikmatan surga kami ingin masuk ke dalam surgamu.
Bukan karena bidadari yang kau ciptakan kami ingin masuk ke dalam syurgamu, melainkan ada kekasih hati kami di dalam syurgamu yang bernama Ahmad di langit, yang bernama Muhammad di bumi, maka masukkan kami ke dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jadi kalau minta doa sama Allah, mintanya apa? Ya Allah, kumpulkan kami di dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Tapi bacanya yang keras ya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina Allah berikan kemenangan. Allah jauhkan dari segala bentuk siksaan, baik dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan mereka yang telah kembali kepada Allah, Allah matikan mereka dalam keadaan syahid. Dan kita juga minta kepada Allah agar anak-anak yang telah mati dan meninggal dunia lebih dulu, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang dapat membawa kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah. Ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Semua baca sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat busrah apal? Apal? Hafal salawat busrah? Hafal nggak? Insya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة. Semua Allahumma salli wa sallim ala
هذا إلا يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم alamat anak saleh iku papan ba'dani mu'min ailutin syariat kandi hilisni alus kandi kini kapindo mulyakan inu wang tuani ya Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجات afat yadi رب العالمين يا أهيل الجود yang hafal baca sama-sama kaping telu asing yen bocah cilik-cilik o kemaran satulur kok gawe baci semua kaping telu asih ing bocah cilik-cilik oh kamara setulur untuk gawe masjid kaping papat ngamal eluting ilmune dadi tanggung jawab orang gaulane kaping papat ngamal eluting ilmune dadi tanggung jawab orang gaulane ya Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات آفات يجي رب العالمين يا أهيل الجود والكرم iku saking ulumu awi pitutur alamate ingkang dadi jujur iku saking ulumu ingkang dadi jujur moga-moga kita bisa ngalampahi dunia akhirat moga-moga kita bisa ngalampahi dunia akhirat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi di sini kira-kira hafal lontong tahu nggak? Benar. Tapi ntar bacanya yang keras ya. Ini biar kita tutup dengan penuh kebahagiaan salawat kepada Nabi. Insya Allah Allah berikan kita kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin Allah.
ayu percuma ayu ora gelem salat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Atine bonusnya wae kantong vokale lontong tahu lontong sate ya ayo jaga nawae mending salawat dan angkat atine bonusnya kantong hadise bonusnya kantong vokale. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Kita minta doa penutup oleh sesepuh. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhirna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna bi ahsan ghayr jamil khairan fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syakiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka min kulli ma sa'alaka sayyidina Muhammad wa na'udzubika min kulli ma sta'adaka sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bi halalika an haramika bi fadlika amman siwak. Ya Allah ya qadi al hajat, ya Allah ya qadi al hajat, ya Allah ya qadi al hajat bi haqqi sayyidina Muhammad wa bi haqqi hadhihi al ijtima' ya Allah igdi hawaijana igdi hawaijana igdi hawaijana wa yassir lana umurana umur dunya wal akhirah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Sedaja panitia ngiring supaya siap teretan Habib tak kesokan kanggo ya salaman berhubung gento beliau upaya terus cepat langsung guber cewek ngiring sedaja panitia supaya siap kanggo ngawal Habib.